Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Keluargaku Bertumbuh, seri pembelajaran kitab Hosea. Dan kita sudah sampai dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Dan judul renungan pada hari ini adalah menolak untuk bertobat. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari pelajaran sebelumnya kita bisa melihat bersama bagaimana kehidupan orang Israel seperti anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah telah menyatakan pemeliharaan dan penyertaan kepada orang-orang Israel, namun diresponi dengan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita bisa belajar bersama-sama bagaimana ada sebuah disiplin yang Allah nyatakan bagi Israel yang durhaka. Layaknya orang tua mendisiplin anak yang durhaka. Ini menjadi kerugian bagi Israel. Israel diserang oleh bangsa Mesir dan Asyur, dan mereka pun dibawa kepada tempat pembuangan. Kota-kota Israel penuh dengan kehancuran dan peperangan terjadi di mana-mana. Dan kita bisa melihat bersama-sama dari setiap rencana-rencana yang dinyatakan oleh orang-orang Israel itu digagalkan oleh Tuhan. Karena mereka menyusun rencana yang penuh dengan kesombongan. Ketika Israel menolak untuk bertobat, meskipun sudah berkali-kali ditegur oleh Tuhan, mereka terjerumus di dalam berbagai macam kebiasaan yang buruk. Ujungnya, mereka melakukan berbagai macam pemberontakan kepada Allah. Dan ketika mereka sudah tidak mau dipimpin oleh Allah, akhirnya mereka terikat begitu kuat kepada dosa dan mereka meninggalkan Allah. Apa yang menjadi pelajaran dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya pada masa kini? Yang pertama, kita belajar bahwa tidak bertobat adalah sebuah kerugian. Perbuatan dosa yang kita biasakan itu menjadi sebuah keadaan yang merugikan diri kita saat ini dan seterusnya. Kita mengetahui bersama-sama bahwa ketika saya dan saudara menolak untuk bertobat, itu akan membawa kehidupan kita kepada kematian kekal. Dan hukuman Allah sebagai konsekuensi akan saya dan saudara rasakan. Kemudian hal yang kedua yang menjadi pelajaran kita adalah mari kita sadari kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan kita berubah meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Tuhan menaruh hikmat dan hati nurani di dalam diri saya dan saudara supaya kita bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Maka dari itu, sadarilah kebiasaan buruk kita, karena itu akan mengikat kehidupan kita dan akan menjerumuskan kita semakin dalam kepada dosa. Mari kita berubah, kita berbalik kepada kebenaran, yaitu Allah itu sendiri dan juga kehendak firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah dan penyertaan-Nya yang indah hanya akan dapat saya dan saudara nikmati jika terjadi pertobatan di dalam diri saya dan saudara. Dan ketika saya dan saudara menolaknya, maka konsekuensi dan hukuman yang daripada Tuhan juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan Yesus menyatakan pengampunan-Mu atas kehidupan kami. Ketika kami sebagai anak-anak Tuhan masih sering menjadi pribadi-pribadi yang durhaka.
kami menolak kebenaran yang daripada Tuhan, dan kami menolak untuk dapat bertobat. Kami rindu Tuhan, Engkau menginsafkan kami, dan kiranya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.